Kisi-kisi tes PT Denso Indonesia seperti bagaimana gue bahas di video ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Agus Muhammad. Apa kabar teman-teman pencari kerja dan apa kabar orang-orang yang masih semangat berikhtiar dengan cara yang benar? Semoga Allah mudahkan kalian semua ya. Di video ini, izinkan gue untuk share atau berbagi kisi-kisi PT Denso Indonesia paling baru. Kenapa gue bilang paling baru? Karena alhamdulillah ada salah satu subscriber dan follower gue di YouTube maupun TikTok yang mau berbagi terkait pengalaman beliau tes PT Denso Indonesia baru kemarin, malah di bulan Mei, untuk PT Denso Indonesia di BKK daerah Jawa Barat. Dan bener-bener kaget karena apa yang dia sampaikan ke gue tuh beda dengan pengalaman tes di tahun 2013. Ya jelas lah ya, itu selisihnya udah 10 tahun lebih, pasti beda. Dan ini yang versi terbaru gue bagi buat kalian di video ini. So harapan gue jangan di skip, perhatikan baik-baik karena insya Allah bakal gue jelasin secara detail dan gamblang. Mudah-mudahan bisa selesai dalam satu part aja ya, jadi nggak kejauhan. Kalau emang gue ngomongnya terlalu panjang lebar dan terpaksa gue bagi 2 video untuk kisi-kisi PT Denso ini. Oke? Seperti bagaimana kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi kita mungkin bahas dulu tentang profil PT Denso ya. PT Denso ini basicnya dia ada Denso Groupnya sendiri, dia masuk Asta Group sendiri. Kenapa gue bilang gitu? Karena di Denso ini ada beberapa perusahaan juga. Ada Denso Manufaktur yang dulunya Asmo, ada Denso Indonesia, dan juga ada TD Automotive Kompresor Indonesia atau PT Tachi, dan juga ada HD atau Hamaden guys. Dan yang terakhir kalau nggak salah ada Denso Sales Indonesia. Nah, terkait untuk produk Denso sendiri, mungkin teman-teman udah tahu ya, untuk Denso itu produknya yang pertama yang paling terkenal ya AC, yaitu AC mobil dan juga klakson dan juga yang pasti kompresor, dan ada beberapa sistem-sistem kelistrikan di komponen motor maupun mobil yang dibikin oleh Denso sendiri. Dan untuk asal perusahaannya kita tahu bahwasanya Denso ini pabrik dari Jepang ya, PMA Jepang ya, bisa dibilang lumayan bonafide. Dan untuk kesejahteraannya juga lumayan juga, udah pernah gue bahas juga di channel ini. Paling ya kalau memang kalian penasaran, kalian bisa cek sendiri di profil atau di playlist YouTube gue yang judulnya PT Denso, di situ udah gue bahas. Namun untuk kisi-kisinya lupakan aja karena ini yang paling baru. Nah, terkait itu, terus plannya ada di mana aja? Untuk Denso sendiri dia ada di Sunter dan di Jakarta. Selain dari itu juga itu bisa dibilang gak ada ya. Dan untuk tesnya Denso ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu tesnya langsung di pabriknya atau di perusahaannya. Yang kedua lewat BKK sekolah. Selain 2 itu hati-hati aja, siapa tahu itu penipuan. Karena zaman sekarang rawan banget orang-orang yang mengatasnamakan Denso untuk mencari keuntungan dengan cara yang salah, alias penipuan. So ya paling 2 itu doang ya, antara di perusahaannya atau di BKK sekolah untuk tesnya. Lain halnya kalau di Pemda, misal Pemda Bekasi, berarti emang itu benar karena kan urusannya ke Pemda ya. Tapi kalau misal di ruko-ruko di daerah Bekasi, ruko mana ruko itu, hati-hati aja, bisa jadi itu penipuan, hanya ujung-ujungnya duit doang tanpa ada kejelasan. Itu banyak banget dan sering banget terjadi. Jadi hati-hati aja. Siapa tahu teman-teman yang nonton video ini ngalamin panggilan tes Denso di ruko-ruko kecil gitu, skip aja karena itu hanya penipuan. Kalau nggak percaya silakan lu datengin aja, karena ya korbannya udah banyak, kasusnya udah sering terjadi dari zaman dulu udah ada ya. Dan ya lumayan, hitung aja 100.000 dikali 10 orang 1 juta. Sehari 1 juta, 30 hari dia nipu orang 30 juta didapat per bulan. Enak banget kan, cuma modal WhatsApp doang, modal email doang dapat 30 juta per bulan, gede. Jadi hati-hati aja, hanya lewat 2 itu ya. Tesnya di BKK sekolah atau yang kedua tesnya di perusahaannya langsung. Oke. Untuk kisi-kisinya langsung aja biar nggak terlalu lama. Jadi untuk PT Denso sendiri, Denso Indonesia, sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh follower gue ini, subscriber gue. Jadi tesnya dilakukan dalam 1 hari, dari pagi sampai menjelang malam, berarti sekitar hampir isya lah ya. Itu keren banget. Tahapannya ada 4 tahap. Yang pertama itu sesuai yang dia ceritain, tahap pertama yaitu gambar orang, gambar pohon,
warteg tes, dan sistemnya gugur. Kalau lu nggak sesuai kriteria atau nggak lolos di tahap ini, ya udah lu pulang, langsung pulang di hari itu, nggak ikut selanjutnya lagi. Dan di sini kata beliau paling banyak banget gagal di awal ini karena waktunya hanya 3 menit. Jadi dalam 3 menit itu lu harus bisa gambar pohon, gambar orang, dan warteg tes. Kalau gue nangkapnya mungkin gambar orang 3 menit, gambar pohon 3 menit, warteg tesnya 3 menit. Kalau tiga-tiganya dalam waktu 3 menit itu mustahil banget. Jadi yang belum tahu caranya gimana dan seperti apa, mungkin bisa lu cek aja di beberapa video gue tentang gambar pohon, gambar orang, dan warteg tes, gimana cara ngerjainnya. Udah pernah dan banyak video yang gue bahas di YouTube ini. Oke? Kalaupun lu pengen belajar lebih, gue ada jualan buku, beberapa buku yang gue rekomendasiin di TikTok. Lu bisa cek aja di profil gue, profil TikTok gue ini. Nah, lu cek aja di bagian yang gue lingkarin itu, ada yang gue lingkarin itu. Nah, di situ ada video yang gue sematkan. Nah, di video yang gue sematkan itu ada beberapa buku psikotes yang bisa lo beli. Di situ ada contoh jawaban dan contoh soalnya dan cara ngerjainnya, gambar pohon, gambar orang maupun warteg tes. Jadi silakan lo check out aja di TikTok ya. Oke, lanjut. Next. Nah, kalau lo di tahap ini lo lolos, lo lanjut dong. Kalau lo gagal di tahap ini, ya udah lo pulang. Terus selanjutnya apa? Di tahap 2 ini yaitu Pauli dan TU5. Apa itu Pauli? Pauli itu menjumlahkan bilangan dari atas ke bawah. Contohnya seperti ini ya. Lain dengan Kraepelin. Kalau Kraepelin bawa ke atas, kalau Pauli atas ke bawah, dan itu gede banget, segede kertas koran. Dan itu bolak-balik. Jadi belajar aja untuk penjumlahan. Caranya gimana? Yaitu kalau pengen lu cepet ngerjain tes Pauli ini, lu harus bisa menghitung di luar kepala. Misal 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 7 tambah 2 9, 9 tambah 3 12. Itu harus udah keluar langsung di kepala kalian tanpa harus mikir, tanpa harus ngitung. Gimana caranya biar cepat seperti itu? Lu kasih waktu 10 hari dalam diri lu. Di hari pertama lu hafalin 1 kali 1, 1 kali 2 sampai 1 kali 10. Di hari kedua lu pelajarin 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 sampai 2 kali 10, sampai terus hari ke-10 yaitu perkalian penjumlahan 10 tambah 1, 10 tambah 2, 10 tambah 3 itu sampai hafal. Insya Allah 10 hari lu hafal penjumlahan 1 sampai 10. Dan ketika besok lu bahkan Pauli maupun tes Kraepelin, insya Allah bakal di luar kepala. Karena gue udah alhamdulillah mempraktekannya langsung gitu lah terkait dengan cara ini. Dan ya sekarang yang namanya tes Pauli ataupun Kraepelin itu easy banget, gampang banget, alhamdulillah atas izin Allah ya. Dan yang kedua yaitu TU5. TU5 seperti ini ya. Mungkin di YouTube gue belum bahas karena emang waktu yang cukup kurang bagi gue buat bikin video TU5. Tapi emang next dalam waktu dekat gue bakal bikin contoh soal TU5. Dan di buku psikotes itu jarang banget ada yang nyontohin TU5. Nah, dari tahap 1 udah gambar pohon, gambar orang dan warteg tes. Dan yang tahap 2 tadi tes Pauli dan tes TU5. Nah, kalau lo lulus dari tes Pauli dan TU5 ini, sistemnya sama seperti tahap 1, yaitu langsung dikoreksi, dan yang nggak lolos langsung pulang, diumumin di hari itu. Dan kalau lo lolos di tahap 2 ini, lo bisa lanjut ke interview di hari itu juga. Berarti interviewnya itu di hari itu juga guys. Itu simple, jadi cepet banget ya, tas gitu. Tahap 1 pertama tadi gambar pohon, gambar orang, dan warteg tes. Kalau lolos lo lanjut ke tes Pauli dan TU5 di tahap 2. Dan kalau di tahap 2 ini lolos, lu langsung tes interview di hari itu juga. Berarti mungkin lu badan udah keringetan, udah pulung, harus interview di hari itu ya. Dan interviewnya dengan HRD-nya ya, bukan dengan manajer atau apa ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan interviewnya yang di-share sama teman kita ini, kata beliau simple aja, nggak terlalu berat-berat. Paling ya kenapa lamar ke PT Denso, terus tahu info loker PT Denso itu dari mana, dan kelemahan dan kelebihan kalian itu seperti apa. Intinya nggak ada yang susah-susah banget terkait dengan interview ini. Yang penting gimana caranya, cara jawab lu tuh ngeyakinin si yang interview kalian bahwa kalian itu cocok, bahwa kalian itu layak untuk diterima atau mendapati posisi yang kosong itu. Jadi ya lu caranya gimana, ngejawab tapi ngeyakinin ya. Belajar aja seperti apa. Kalau masih ragu, belajar depan cermin. Lu ngaca depan cermin, lu ngomong, ya alhamdulillah
kelemahan saya seperti ini, kekurangan saya seperti ini, kelebihan saya seperti ini, saya bisa ini, saya bisa itu. Pelajarin semuanya, jadi ketika mau interview udah benar-benar siap. Jangan tanpa persiapan, karena sesuatu tanpa persiapan itu benar-benar nihil ya kata gue ya. Itu sesuatu yang mustahil dan ya hasilnya biasanya out-outan atau nggak karu-karuan. Jadi belajar aja, belajar terus. Yang namanya ngomong itu emang harus dipelajarin ya. Nggak bisa ujuk-ujuk bisa tuh nggak ada. Ya ibarat kata kayak bayi lah, bayi baru lahir kan nggak bisa langsung ngomong. Itu harus belajar terus. Layaknya kalian juga mau interview harus belajar biar lancar, biar nggak gelagapan, biar nggak salah ngomong. Karena ketika orang nggak lancar berbicara dalam interview, resikonya salah ngomong. Dan kalau salah ngomong itu ya udah masalah gitu loh. Dan kata teman kita ini yang ngasih info ini, bahwasanya interviewnya pun langsung diumumin hari itu lolos apa enggaknya. Nah itu tadi ya. Jadi tahap 1 gambar pohon, gambar orang, terus warteg tes. Tahap 2 nya itu Pauli sama tim 5. Dan tahap 3 nya interview dengan HRD. Langsung diumumin hari itu. Kalau lu gagal pulang. Gimana kalau lolos? Apakah lanjut di hari itu? Enggak. Kalaupun lolos interview akan diinfokan lagi nanti jadwal medical check up-nya tanggal berapa. Oke. Untuk tips dan trik lolos medical check up ya mungkin nextnya bakal gue bikinin, tapi ya yes, so far coba deh, walaupun sebenarnya sama aja dengan video-video yang lain, tapi karena khusus episode minggu ini kita bahas Denso ya mungkin gue bikin trik gimana caranya lolos medical check up pada Denso. Oke. Jadi paling itu aja yang bisa gue jabarin. Semoga bisa bermanfaat dan semoga yang besok mau tes di PT Denso Indonesia lebih kemudahan bisa lolos, diterima di sana dan bisa jadi karyawan permanen di sana ya. Amin amin rabbal alamin. Saya selalu bahagia bagi semuanya dan gue minta tolong share video ini ke teman kalian, share ke grup-grup loker kalian di grup WhatsApp maupun di Facebook, dan share ke grup BKK kalian yang mungkin besok mau tes di Denso nih. Karena masa aja sih kamu masuk Denso sendirian? Kalau banyak orang yang dapat manfaat dari video ini, insya Allah kan banyak juga yang bisa diterima di Denso dan lu punya teman dari kampung kalian yang bisa kerja bareng di Denso nggak sendirian. Oke, fokus Muhammad, semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita dan mudahkan kita dan Allah ijabah semua doa-doa kita selama ini. Dan yang pasti sehat selalu, bahagia selalu bagi semuanya. Gue Gus Muhammad, karena gue manusia, gue minta maaf. Gue yakin pasti ada salah-salah kata yang gue lakuin. Dan sekali gue maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, semoga diterima di Denso ya. Dah. Itu gue kurang tahu juga. Dan sorry iklan.